warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 2 comprising 4 members Abdurrahim, David Yusuf, Dini Antika, and myself Rika Lestari. Today we will be presenting our review of an article titled Mobile Augmented Reality Application Arabic of Hizaiyah, Later Introduction as Learning Media for Children, authored by Wildan Raihan and Sri Wulandari. Our presentation will consist for of my discussion. First, myself will introduce the topic, then Dini Antika will delve into the methodology. Following that, David Yusuf will discuss the results, and finally, Abdurrahim will present the implication. Let's proceed with myself about the introduction. Adapun yang melatar belakangi dari penelitian ini adalah mengingat bahwa pembelajaran huruf hijaiyah sangat penting dalam membaca Al-Quran. Tetapi masalah yang dihadapinya adalah banyaknya anak-anak tidak tertarik untuk mempelajarinya karena metode tradisional yang membosankan. Sehingga dengan permasalahan tersebut perlu adanya solusi untuk menghadapi permasalahan tersebut. Di era perkembangan teknologi, salah satu solusi yang ditawarkan yaitu dengan menggunakan augmented reality atau AR untuk menciptakan aplikasi pembelajaran yang lebih menarik. Dalam penggunaan augmented reality dalam pengenalan huruf hijaiyah sudah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, di mana pada penelitian sebelumnya membuktikan bahwa penggunaan teknologi augmented reality yang memanfaatkan objek 3D dapat menciptakan proses pembelajaran yang lebih interaktif dan merangsang imajinasi anak-anak. Kemudian mendorong pemahaman yang lebih baik tentang konsep spasial dan meningkatkan ingatan terhadap konten pelajaran. Kemudian dengan menggunakan metode berbasis marker, anak-anak dapat memindai marker yang tersedia sehingga muncul objek 3D huruf hijaiyah sesuai dengan marker yang dipindai. Kemudian selain memunculkan gambar 3D juga ada suara yang menunjukkan cara mengucapkan huruf hijaiyah dengan benar, serta beberapa fitur lainnya. Sehingga dengan pemanfaatan AR ini, proses pembelajaran menggunakan visualisasi 3D dan suara menarik minat dan semangat anak-anak serta membantu mereka belajar dalam mengenali huruf hijaiyah. Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan augmented reality Arpabix untuk mengajarkan huruf hijaiyah kepada anak-anak secara menarik dan interaktif dengan tujuan meningkatkan pengalaman belajar dan pemahaman mereka terhadap fitur-fitur terhadap huruf-huruf hijaiyah. Yaitu teman-teman mengenai latar belakang dari penelitian ini. Next, Dini Antika will discuss the research methodology. Oke, thank you. Untuk sekarang yaitu untuk pembahasan mengenai metodologi yang digunakan pada penelitian ini. Ada beberapa tahapan, diantaranya yang pertama ada identifikasi, kedua analisis sistem, 3 desain sistem, 4 pengujian, dan yang kelima adalah implementasi. Yang pertama yaitu proses identifikasi, di mana pada tahapan ini dijelaskan bahwa proses untuk belajar mengajar huruf hijaiyah itu masih menggunakan buku seperti Iqra, Tilawah, dan lain sebagainya. Sehingga pada pengajaran ini, proses belajar mengajar ini menjadi tidak menyenangkan dan juga berkurang minat anak belajar huruf hijaiyah. Nah, yang kedua yaitu proses analisis sistem. Pada proses ini dilakukan analisis mulai dari cara penggunaannya, terus cara siapa aja yang akan menggunakan aplikasi ini, dan lain sebagainya, supaya pada aplikasi ini bisa tepat sasaran dan mudah dipahami oleh anak-anak.
Yang ketiga yaitu tahapan desain sistem. Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan data, dilakukan pembuatan aset-aset yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi ini yang sesuai dengan konsep yang sudah dilakukan pada proses identifikasi dan juga proses analisis, kebutuhan, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu proses pengujian. Pada tahapan ini, aplikasi akan dilakukan pengujian menggunakan pengujian black box testing. Pada pengujian ini berfokus pada fungsionalitas sistem, aplikasi, dan apakah sudah berfungsi atau tidaknya aplikasi ini dengan mengikuti ketentuan yang sudah ditentukan. Dan yang terakhir yaitu proses pelaksanaan implementasi. Pada sistem ini dapat dilakukan secara paralel, artinya pada proses belajar mengajar konvensional akan terus berjalan dan sistem baru menggunakan augmented reality ini juga akan digunakan untuk anak-anak. Mungkin itu untuk penjelasan mengenai metodologi pada penelitian ini. Saya kembalikan ke Rika Lestari. Thank you. Okay. Next, David Yusuf will discuss the research. Nah, untuk hasil penelitian ini adalah aplikasi AR Pabich, perangkat lunak yang dikembangkan untuk meningkatkan proses pembelajaran huruf hijaiyah melalui pemanfaatan teknologi argumen reality. Berdasarkan tes hasilnya, aplikasi AR Pabich dapat berjalan dengan baik dan semuanya seperti fitur-fiturnya dapat digunakan sebagaimana mestinya. Itu aplikasi AR Pabich juga mendapat sambutan yang cukup baik, tanggapan dari beberapa responden yang telah mengisi kuesioner untuk membantu proses pembelajaran huruf hijaiyah. Aplikasi ini membuat proses pembelajaran yang tidak menarik bagi anak lebih menyenangkan dengan visualisasi 3 dimensi objek dari layar smartphone pengguna dan membuat siswa lebih antusias untuk mengikuti pembelajaran. Aplikasi ini masih bisa diperbaiki, misalnya seperti menambahkan fitur seperti kuis untuk mengevaluasi siswa dan hasil pembelajaran, fitur-fitur lainnya ya dapat ditambahkan. Nah, seperti itu mungkin untuk hasilnya. Saya kembalikan ke Rika. Next, Abdurrahim will discuss the implication of research. Ya, baik oleh saya saja ya. Nah, untuk implikasinya, pengembangan aplikasi AR Pabich ini, AR Pabich dapat meningkatkan minat dan pemahaman anak terhadap huruf hijaiyah. Nah, untuk penelitian lebih lanjut, dapat memperluas cakupan pengguna teknologi argumen reality dalam pembelajaran huruf hijaiyah, hingga mencakup evaluasi hasil pembelajaran dengan menambahkan kuis interaktif misalnya. Seperti itu sih. Ya, terima kasih. Okay, to conclude our group presentation, thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.